Luhut sudah semakin santer terdengar bahwa rezim ini memang ingin menjegal calon presiden tertentu. Loh sih, kenapa sih kita ini suka buruk sangka gitu? Presiden itu saya kenal, tidak ada sama sekali intention dia untuk melakukan itu. Beliau itu tidak pernah mau mencampuri masalah hukum. Yang boleh maju hanya si A, lawan si B, kemudian yang tidak diinginkan oleh penguasa, kalau bisa jangan terjadi, rasanya ya nggak sehat. Demokrasi kita membutuhkan alternatif, politik kita membutuhkan alternatif, masyarakat juga membutuhkan alternatif. Nah, ketika kita mendengarkan dari berbagai kalangan, harapan akan perubahan, tentu juga satu paket dengan itu berharap adanya tokoh-tokoh alternatif. Nah, disinilah kita sedang berikhtiar. Jadi kami tidak ingin terlalu jauh berspekulasi di sana, tetapi kami mengingatkan karena memang indikasinya ada dan kita semua tahu itu. Jadi saya menghormati kalau beliau menyampaikan seperti itu, tapi kami juga punya hak untuk menyampaikan pandangan dan juga apa yang kami rasakan. Kalau mencegal orang tadi seperti dibilang si Agus tadi, mau supaya dicegal partainya, enggak ada itu sama sekali. Mengapa itu bisa terjadi? Sangat, saya bukan muji-muji presiden, tidak. Tapi presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Enggak betul sama sekali itu. Saya jamin kalau itu. Saya kan perwira. Kalau itu saya jamin nggak ada. Jadi nggak usah bikin bicara-bicara kampungan itu menurut saya. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong seperti itu, dirinya seperti itu. Kalau dia berkuasa akan jegal orang. Ya itu refleksi daripada kandungan kamu. Saya kan udah cukup senior untuk tahu semua itu. Bukan saya belain Pak Jokowi, saya hanya cerita yang saya tahu. Sebagai seorang perwira, saya bisa katakan itu. Udah betul itu. Mau jegal apa itu jegal. Untuk apa juga dijegal. Dari Luhut, kader Demokrat, ini hasil revolusi mental. Pak Luhut itu adalah senior saya menghormati beliau punya pandangan seperti itu. Yang jelas saya sendiri juga terus hanya menyampaikan agar itu tidak terjadi. Ini bagian dari proses pendewasaan politik dan demokrasi di Indonesia. Saya kemarin berbicara juga terkait dengan sejumlah indikator yang menunjukkan demokrasi Indonesia itu mengalami kemunduran, mengalami regresi. Sama-sama kita jaga demokrasi kita. Kalau politik, apalagi pemilu itu diatur, bukan diatur tapi baku atur, yang boleh maju hanya si A lawan si B, kemudian yang tidak diinginkan oleh penguasa. Kan memang mesti ada perubahan kan Jokowi nggak mungkin berlanjut. Jadi poin pertama memang presiden akan berubah, itu intinya tuh. Kenapa takut ya, memang itu sirkulasi suksesi harus berganti kok. Berganti artinya berubah tuh. Sekarang kita hitung tuh, apa artinya kalau ada presiden baru? Ya pasti ada kampanye dengan model baru. Masa diulang-ulang kampanye Jokowi? Kalau ada janji baru berarti ada proyek baru, ada program baru, ada visi baru tuh. Nah kalau Pak Luhut bilang nggak ada yang berubah, ya nggak usah ada debat presiden dong. Nggak perlu Anies mengucapkan visi presiden, visi dia apa? Nggak perlu Prabowo bilang visi dia apa? Nggak perlu Ganjar bilang visi dia apa? Jadi apa gunanya pertarungan politik kalau nggak ada pertarungan visi itu? Nah pertarungan visi itu menunjukkan berbeda visi dia dengan visi Jokowi, kan itu intinya. Jadi kalau nggak berubah itu artinya Jokowi kan. Jadi ngaco itu. Jadi saya kira itu kejengkelan Pak Luhut itu karena menganggapnya orang-orang kalau ngapain sih berubah-berubah? Ya memang harus berubah. Yang nggak mungkin berubah adalah konstitusi, yang nggak mungkin berubah adalah NKRI, yang nggak mungkin berubah adalah Pancasila. Di bawah itu semuanya adalah turunan yang mengikuti situasi politik. Tetapi soal revolusi mental ini memang persoalan yang tampak di depan mata kita, yang bisa kita lihat di kiri dan kanan kita, bahwa kita belum jalan sebegitu jauhnya, masih jauh dari harapan. Ingat bahwa Pak Jokowi tahun 2014 mulai mengintrodusir kampanye dengan melakukan revolusi mental, dan dimulai dengan sebuah tulisan di harian Kompas pada bulan Mei ya, tanggal 10 Mei tahun 2014,
revolusi mental ditulis oleh Joko Widodo, calon presiden partai PDIP ya pada waktu itu. Dan di situ dituliskan kenapa harus revolusi mental, itu ada alasannya. Lalu apa yang harus dilihat oleh Pak Jokowi pada waktu itu? Ini ada korupsi, ada intoleransi terhadap perbedaan, ada sifat rakus, ada ingin menang sendiri, ada kecenderungan menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, ada pelecehan hukum, dan sifat oportunis. AHY ya dibilang kampungan oleh Luhut Binsar Panjaitan gara-garanya mengatakan skenario soal penjegalan Anies Baswedan melalui putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung dalam kasus kepengurusan Partai Demokrat. Kata Luhut, itu nggak benar, itu kampungan. Nggak mungkin ada jegal-menjegal. Katanya saya tahu betul Presiden Jokowi orang yang demokratis, tidak pernah mau cawe-cawe masalah hukum. Insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan memang demikian adanya, karena itu yang kita harapkan dari seorang Presiden Republik Indonesia ya. Please being President for all, bukan presiden bagi sekelompok masyarakat saja. Tapi bagaimanapun tentu AHY memiliki hak untuk menjawab soal kampungan tersebut. Ungkapan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terhadap Agus Harimurti Yudhoyono ditanggapi kader Demokrat Ricky Kurniawan. Ia mempersoalkan ketua umumnya disebut kampungan. Deputi Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat itu mempertanyakan apakah sosok seperti Luhut merupakan hasil dari revolusi mental. Inikah hasil revolusi mental? Kata Ricky dikutip fajar.co.id dari cuitannya di akun Twitter Sabtu 22 Juli. Ricky mempertanyakan slogan yang kerap digembar-gemborkan Joko Widodo itu pada masa kampanye sebagai calon presiden, karena ia menilai sikap Luhut arogan. Ia melihat Luhut berlagak orang yang paling berkuasa, berlagak kaya. Merasa paling berkuasa dan kaya, KPK saja disepelekan, semua orang dipandangnya rendah pungkasnya. Ungkapan itu sebelumnya disampaikan Luhut menanggapi pernyataan AHY yang menyebut peninjauan kembali atau PK oleh Muldoko terkait dugaan pengambil alihan Partai Demokrat untuk menjegal Anies Baswedan. Diketahui Wakil Ketum Partai Demokrat Benny Harman juga mengomentari revolusi mental yang digodok Jokowi. Bagi Benny, revolusi mental itu hanya kata-kata belaka, tidak ada wujud nyatanya. Ungkapan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terhadap Agus Harimurti Yudhoyono ditanggapi kader Demokrat Ricky Kurniawan. Ia mempersoalkan ketua umumnya disebut kampungan. Deputi Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat itu mempertanyakan apakah sosok seperti Luhut merupakan hasil dari revolusi mental. Inikah hasil revolusi mental? Kata Ricky dikutip fajar.co.id dari cuitannya di akun Twitter Sabtu 22 Juli. Ricky mempertanyakan slogan yang kerap digembar-gemborkan Joko Widodo itu pada masa kampanye sebagai calon presiden, karena ia menilai sikap Luhut arogan. Ia melihat Luhut berlagak orang yang paling berkuasa, berlagak kaya. Merasa paling berkuasa dan kaya, KPK saja disepelekan, semua orang dipandangnya rendah pungkasnya. Ungkapan itu sebelumnya disampaikan Luhut menanggapi pernyataan AHY yang menyebut peninjauan kembali atau PK oleh Muldoko terkait dugaan pengambil alihan Partai Demokrat untuk menjegal Anies Baswedan. Diketahui Wakil Ketum Partai Demokrat Benny Harman juga mengomentari revolusi mental yang digodok Jokowi. Bagi Benny, revolusi mental itu hanya kata-kata belaka, tidak ada wujud nyatanya. Ungkapan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terhadap Agus Harimurti Yudhoyono ditanggapi kader Demokrat Ricky Kurniawan. Ia mempersoalkan ketua umumnya disebut kampungan. Deputi Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat itu mempertanyakan apakah sosok seperti Luhut merupakan hasil dari revolusi mental. Inikah hasil revolusi mental? Kata Ricky dikutip fajar.co.id dari cuitannya di akun Twitter Sabtu 22 Juli. Ricky mempertanyakan slogan yang kerap digembar-gemborkan Joko Widodo itu pada masa kampanye sebagai calon presiden, karena ia menilai sikap Luhut arogan. Ia melihat Luhut berlagak orang yang paling berkuasa, berlagak kaya.
Merasa paling berkuasa dan kaya, KPK saja disepelekan, semua orang dipandangnya rendah, pungkasnya. Ungkapan itu sebelumnya disampaikan Luhut menanggapi pernyataan AHY yang menyebut peninjauan kembali atau PK oleh Muldoko terkait dugaan pengambil alihan Partai Demokrat untuk menjegal Anies Baswedan. Diketahui Wakil Ketum Partai Demokrat Benny Harman juga mengomentari revolusi mental yang digodok Jokowi. Bagi Benny, revolusi mental itu hanya kata-kata belaka, tidak ada wujud nyatanya.